Semua bermula ketika Sarah ingin menjemput adiknya setelah pulang sekolah. Namun semua berubah ketika sebuah mobil hitam yang tak dia kenal justru terlihat menghampiri adiknya lalu membawanya pergi. Sarah sangat panik, dia lalu segera mengikuti mobil itu sampai tiba di suatu hotel. Untung saja Sarah dengan cepat datang dan segera menolong Lisa dari pria yang tak dia kenal itu. Setelah Sarah menghajarnya, dia lalu segera membawa Lisa pergi dari sana. Kini setahun berlalu sejak kejadian kelam itu, Sarah sekarang bisa keluar dari penjara. Setelah pria yang dulu menculik adiknya justru berhasil memenjarakannya karena dia adalah seorang pejabat. Saat dia akan pulang ke rumah, tiba-tiba adiknya memeluk dari belakang, seakan melepas rindu setelah setahun lamanya mereka tidak berjumpa. Mereka berdua lalu menghabiskan waktu bersama di malam itu. Lisa terlihat begitu senang, bisa kembali makan malam bersama dengan kakaknya lagi. Mereka terlihat saling menyayangi dan seakan tak ada yang bisa memisahkan mereka berdua. Keesokan harinya saat Lisa sedang berada di sekolah, beberapa geng wanita di kelasnya mendatangi lalu mengganggunya. Begitu bel pulang sudah berbunyi, mereka lalu memaksa Lisa untuk ikut bersamanya ke sebuah tempat. Mereka lalu membawa Lisa ke sebuah tempat karaoke. Di sana Lisa hanya bisa diam saja saat mereka terus mengganggunya. Sementara itu, Sarah yang baru bangun menemukan hadiah yang diberikan Lisa untuknya. Dia memberikan sebuah gaun merah yang terlihat sangat indah. Namun sampai malam tiba, Lisa tak kunjung pulang, membuat Sarah yang menunggu di depan rumah terlihat mulai khawatir. Beberapa pria lalu memanfaatkan keterbatasan dan kepolosan yang dimiliki oleh Lisa. Mereka lalu menyuruh Lisa untuk menemui pria hidung belang yang ada di hotel. Tak lama mereka lalu datang untuk mengerebek dan memeras uangnya. Saat mereka ingin mengulangi lagi, ternyata kali ini mereka berhadapan dengan salah seorang anggota mafia yang berbahaya. Mereka justru terlihat ketakutan saat ingin menggerebek dan memeras pria itu. Akhirnya mafia itu justru menjual Lisa ke sebuah tempat hiburan malam. Di sana, Lisa sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi dan dia lalu dipaksa untuk melayani pemilik tempat hiburan malam saat itu juga. Sarah yang terlihat khawatir lalu mulai mencari keberadaan adiknya. Dia lalu mendatangi beberapa tempat hiburan malam dan mencarinya. Sayangnya, dia tak menemukan keberadaan Lisa juga. Keesokan harinya, dengan mengenakan gaun merah dari adiknya, Sarah datang ke sekolah untuk mencari keberadaan Lisa. Namun salah satu guru yang menemuinya mengatakan tidak tahu dan justru seakan tak peduli dengan keadaan adiknya. Untung saja salah seorang gadis lalu mendatanginya dan memberitahu apa yang terjadi dengan Lisa. Beberapa saat kemudian, Sarah mendatangi geng wanita yang kemarin membawa adiknya. Dia lalu menghajar dan membuat mereka membuka mulut. Sarah lalu segera mendatangi pria yang kemarin memanfaatkan adiknya dan menghajarnya hingga dia mengatakan di mana keberadaan Lisa. Sarah lalu segera menuju ke tempat berikutnya. Dia lalu memaksa anak buah dari mafia yang kemarin menculik adiknya untuk mengatakan di mana keberadaan bosnya. Setelah mendapatkan alamatnya, dia lalu segera menuju ke sana dan menunggu dengan sabar di parkiran. Keesokan harinya, pria itu lalu muncul dan pergi dengan mobilnya. Dia tak tahu kalau dari belakang Sarah diam-diam juga mengikutinya. Sarah lalu menabrak mobilnya dari belakang untuk menghentikannya. Sarah lalu segera mendekatinya dan menyetrumnya hingga membuatnya lumpuh seketika. Sarah lalu mencekiknya dari belakang dan memaksa pria itu untuk membawanya ke tempat di mana dia menjual adiknya. Di tengah perjalanan, pria itu terus mencoba untuk melawan. Dia lalu menabrakkan mobil ke penghalang jalan dan membuat Sarah terpental. Dia lalu terus menyerang Sarah dan mencoba untuk membalikan keadaan. Namun akhirnya Sarah berhasil melumpuhkan pria itu dan menyekapnya ke dalam bagasi mobil. Sarah lalu mengambil HP pria itu dan menghubungi tempat hiburan malam yang kemarin membeli adiknya. Dia lalu segera menuju ke sana setelah mengetahui di mana alamatnya berada. Tanpa basa-basi, Sarah langsung menyerang resepsionis yang sedang berjaga dan menyuruhnya untuk menunjukkan di mana keberadaan adiknya. Mereka lalu masuk ke ruangan pemilik tempat hiburan malam itu, dan Sarah langsung menanyakan keberadaan adiknya. Pria itu seakan tak takut dengan ancaman Sarah. Dan tiba-tiba dia menyerang Sarah dan berusaha untuk melumpuhkannya. Namun Sarah melawan balik dan akhirnya berhasil mengembalikan keadaan, yang membuat pria itu tak bisa berkutik lagi. Pria itu sudah terdesak, dan dia lalu menyuruh si resepsionis untuk mengatakan di mana keberadaan adiknya berada. Begitu Sarah mengetahui di mana lokasi adiknya, dia lalu menghabisi pria itu tanpa ampun dan pergi. Seorang pria dengan penampilan yang rapi terlihat sedang membawa Lisa menuju ke sebuah tempat. Tak lama, dia lalu berhenti sebentar di sebuah minimarket untuk membeli makanan dan meninggalkan Lisa yang sedang tidur di mobil.
Namun, begitu dia kembali, ternyata Lisa sudah kabur dari mobilnya. Pria itu lalu segera mencari keberadaan Lisa, dan dia lalu menghentikan sebuah bus yang tepat akan berangkat. Walau Lisa sudah memohon ke supir bus agar tidak membiarkan pria itu untuk masuk, namun sepertinya supir itu terlihat takut dan membiarkan masuk. Pria itu lalu menyeret Lisa keluar dari bus dan membawanya kembali ke mobil. Pria itu lalu menelpon bosnya dan mengatakan kalau dia sudah menangkap gadis yang selama ini dia cari. Ternyata bos dari pria itu adalah pejabat yang dulu sempat menculik Lisa di sebuah hotel sebelum akhirnya bisa digagalkan oleh Sarah. Selama ini ternyata pejabat itu masih memiliki dendam kepada mereka dan ingin menangkap mereka berdua agar bisa membalas apa yang telah mereka lakukan dulu. Sarah lalu mendatangi sebuah warung kecil yang tak jauh dari sana. Rupanya pemilik warung itu sempat membawa Lisa ke warungnya dan melakukan sesuatu yang jahat kepada Lisa di sana. Si istri yang mengetahui cerita dari suaminya terlihat begitu marah dan Lisa lalu menghajar pria tua itu tanpa ampun sampai dia mengatakan di mana keberadaan adiknya sekarang. Sarah lalu pergi dari sana dan menuju ke sebuah studio foto yang jaraknya tak begitu jauh. Sarah lalu menemukan foto adiknya yang terpajang di sana dan dia lalu menyerang pria itu tanpa ampun sampai dia mengatakan di mana keberadaan adiknya. Pria itu rupanya juga pernah melakukan sesuatu yang jahat kepada Lisa dan menjualnya ke pemilik bengkel yang ada di sebelah. Tak lama gadis bergaun merah itu lalu menuju ke bengkel yang dimaksud pria tadi. Dia lalu mengambil palu yang ada di sana dan membawanya. Sarah lalu berdiri tepat di hadapan pria tua yang sedang memperbaiki salah satu mobil. Pria itu sangat terpukau saat melihat gadis cantik ini sudah berdiri tepat di hadapannya. Tiba-tiba Sarah memukulnya dengan palu dan membuat pria itu menjerit kesakitan. Akhirnya pria itu menceritakan semuanya. Setelah melakukan sesuatu yang jahat pada Lisa, dia lalu menjualnya ke seorang pejabat yang pernah mampir ke bengkelnya. Sarah seakan terpercaya kalau pejabat itu adalah orang yang dulu sempat menculik adiknya di hotel. Lisa lalu segera pergi dan mencari di mana keberadaan pejabat yang menculik adiknya saat ini berada. Akhirnya Lisa berhasil menemukan pejabat itu di sebuah kuil yang sangat jauh dari kota. Saat Lisa diam-diam akan menemui pejabat itu, dia malah ketahuan oleh salah satu anak buah yang berjaga. Untungnya Lisa dengan mudah mengajar pria itu dan bisa melumpuhkannya. Saat pejabat itu sedang lengah, Lisa berhasil masuk ke kamarnya dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Lisa lalu menanyakan keberadaan adiknya sambil mengancam akan menembak kepala pejabat itu. Tiba-tiba, pria itu berhasil mengelabui dan membuat Lisa menjatuhkan pistolnya. Para anak buah yang mendengar keributan di sana segera berdatangan dan langsung menyerang Lisa satu demi satu. Lisa pun sempat dibuat kewalahan dengan mereka, namun akhirnya dia bisa mengalahkan mereka semua, walaupun pejabat itu berhasil kabur lagi darinya. Lisa lalu segera berlari menuju mobil dan mengejar pejabat itu sebelum dia bisa kabur lebih jauh darinya. Lisa akhirnya sempat menyusul dan langsung menabrakkan mobilnya dari belakang, yang membuat pejabat itu goyah. Dia lalu berusaha melakukan segala cara agar bisa membuat pejabat itu berhenti. Walau Lisa sempat menembaknya, namun pejabat itu justru berhasil kabur darinya saat mobil yang dikendarai justru terperosok. Sekali lagi pejabat itu berhasil kabur darinya, namun Lisa tak menyerah dan akan tetap mencari sampai dia bisa menemukan adiknya kembali. Tanpa disangka, pria yang tadi menculik Lisa merasa tak tega dengannya. Dia lalu mengirimkan lokasi keberadaannya kepada Sarah. Namun tak lama, bosnya ternyata mengetahui jika dia telah berkhianat. Akhirnya pria itu dihabisi dan digantung di sebuah ruangan. Berkat bantuan pria tadi, akhirnya Sarah mengetahui lokasinya. Dia lalu bersiap dan segera menuju ke sana. Saat malam tiba, terlihat para mafia itu sedang mengubur pria tadi dan tak lama, bosnya datang, yang membuat mereka langsung memberi hormat. Tiba-tiba Sarah datang dengan begitu cepat yang membuat mereka menghindar dengan panik karena takut akan ditabrak olehnya. Sarah lalu menembakkan pistol yang membuat mereka menjauh ketakutan. Dia lalu keluar dan menyerang mereka satu demi satu tanpa rasa takut sedikit pun. Sarah terus berjuang seorang diri meskipun mereka terus berdatangan, seolah tak ada habisnya. Hingga perlahan tenaganya mulai habis, tubuhnya mulai letih, dan sepertinya dia sudah mencapai titik batas kemampuannya. Namun saat mereka akan menghabisi Sarah yang sepertinya sudah tak berdaya lagi, ternyata dia bisa menghindar dan balik menyerang mereka satu demi satu hingga habis tak tersisa. Sarah lalu segera berlari menuju ruangan di mana adiknya disembunyikan. Akhirnya setelah sekian lama, dia berhasil menemukan adiknya juga. Tiba-tiba dia justru diserang dari belakang saat lengah, dan Sarah hanya bisa menghindar saja saat pria itu terus menyerangnya berkali-kali. Pria itu lalu berhasil menusuk Sarah tepat mengenai perutnya.
Namun Sarah tak gentar dan terus melawan hingga berhasil mengembalikan keadaan. Akhirnya, Sarah bisa mengalahkan pria itu dan menghabisinya untuk selamanya. Sarah lalu menyelamatkan adiknya dan membawanya pergi dari sana. Kini mereka bisa kembali bersama lagi dan tak akan ada yang bisa memisahkan mereka berdua.